Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sari. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kali ini aku akan membahas video kali ini aku akan membahas bagaimana cara saya mengatur keuangan belanja bulanan gitu ya teman-teman. Jadi dengan cara mencatat ya. Nah, dengan mencatat keuangan ya, dengan mencatat pengeluaran secara rinci, itu akan membuat kita bisa memiliki gambaran ya, berapa jumlah penghasilan dan berapa jumlah pengeluaran, serta berapa kita bisa menabung gitu ya teman-teman. Nah, ini saya dikasih uang belanja sama suami sebesar Rp2.400.000 ya. Nah, ini tugas saya ya untuk mengelola uang belanja bulanan gitu. Jadi ini hanya untuk uang belanja ya. Nah, uang belanja ini bagaimana caranya saya mengatur uang ini agar cukup ya untuk 1 bulan gitu. Jadi ini sebenarnya memang berat sekali ya untuk ibu rumah tangga ya, apalagi yang belum terbiasa untuk mencatat ya, seperti saya ini. Karena ini saya juga masih belajar ya, baru pertama kali mencatat secara rinci. Karena sebelumnya saya hanya mengira-ngira aja ya pengeluaran ya, apa aja yang dibeli gitu, pengeluaran setiap harinya, pengeluaran per minggunya itu nggak ada catatan sama sekali, jadi hanya mengira-ngira gitu. Jadi kadang belum 1 bulan itu kadang uang udah habis gitu, jadi uangnya itu kemana aja gitu, karena nggak ada catatan. Jadi akhirnya kebobolan gitu ya keuangan keluarga gitu, dan keuangan keluarga menjadi tidak sehat gitu ya teman-teman. Jadi gimana caranya? Nah, ini uang ini saya akan bagi kelompok atau dibikin pos-pos nih gitu ya. Jadi pertama itu saya tabung dulu ya teman-teman. Saya tabung dulu sebesar Rp50.000 ya. Karena menabung itu sangat sulit ya. Kalau menabungnya di akhir bulan, itu takutnya uang udah habis gitu ya. Jadi akhirnya kita tidak bisa menabung gitu ya teman-teman. Jadi bagusnya itu di awal gajian gitu ya, atau di awal bulan gitu teman-teman. Buat saya menabung itu sangat penting ya, karena impian kami masih sangat banyak ya. Contohnya yang masih belum tercapai itu rumah ya. Kita masih menabung untuk bangun rumah ya, karena kita sepakat kami tidak akan berhutang gitu ya, karena kami menantang diri sendiri untuk tidak berhutang gitu ya, dan kami yakin pasti bisa gitu ya, pasti bisa membangun rumah tanpa hutang. Yang penting kita harus sabar gitu ya teman-teman, tentunya dengan diiringi dengan doa dan usaha saya ya seperti ini, menabung gitu ya, karena saya nggak punya bisnis, karena saya nggak punya usaha, saya ibu rumah tangga tulen gitu ya teman-teman. Jadi saya usahanya ya seperti ini, menabung, memanage keuangan seperti itu. Nah, ini untuk belanja bulanan itu saya anggarkan Rp600.000, dan rinciannya mungkin video yang akan datang ya,
kalau sempat. Ini lauk pauknya 800.000, jadi per minggunya itu anggarannya 200.000 kali 4 jadinya 800.000. Jajan anak 450.000 ya. Jadi perharinya itu sekitar 15.000 untuk 2 anak ya. Nah, gasnya anggarannya 50.000, itu 2 kali ganti gas ya biasanya saya itu kalau lagi rajin masak. Nah, untuk air aquanya anggarannya 100.000, biasanya saya itu habis 4 sampai 5 galon. Nah, pengeluaran tak terduga itu 250.000. Pengeluaran tak terduga ini untuk misal pas lagi sakit ya, mudah-mudahan jangan sampai sakit. Pas lagi sakit itu bisa ambil di pengeluaran tak terduga gitu ya teman-teman, atau kondangan atau apalagi ya, dan lain sebagainya. Nah, ini saya anggarkan juga untuk jalan-jalan atau makan di luar ya, karena tidak munafik ya, kita butuh hiburan di luar ya. Mungkin seperti saya, ibu rumah tangga yang hanya di dalam rumah, pengenlah jalan-jalan ya, walau jalan-jalan sekedar ke pasar atau ke keliling di taman ya, duduk-duduk di taman, pasti mengeluarkan uang ya untuk sekedar beli cilok atau beli minuman gitu. Jadi ini saya anggarkan 100.000. Walaupun makan di luar ya, seperti di lesehan mungkin. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Intinya itu kita harus mencatat semua pengeluaran ya, agar keuangan keluarga kita termanage dengan baik untuk mencapai keuangan yang sehat ya. Dan sebisa mungkin kita harus menabung, karena pastinya kita punya keinginan-keinginan yang belum tercapai gitu ya teman-teman. Dan berapapun penghasilannya, mau banyak atau sedikit, itu akan cukup untuk hidup dan tidak akan cukup untuk gaya hidup gitu. Jadi kita syukuri apa adanya ya. Yang penting berdoa, berusaha, terus sedekah ya teman-teman. Insya Allah berkah gitu ya. Sekian dulu, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.